Dyoyona prachodayat. Om Ksanta Uya Kaika Dosa Ksanta Uya Wajika Mama Ksanta Uya Manasa Dosa Tat Pramadat Kesama Swamam. Om Santi Santi Santi. Om Manobhadra Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan suci datang dari segala arah. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya. Saya akan memimpin doa yang beragama Buddha. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Sata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Disampaikan terima kasih kepada para pemimpin doa. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Prinsipal Eksekutif Sekolah Pembangunan Jaya, Ibu Indira Sunito. Kepada Ibu Indira Sunito, disilahkan. Baik, terima kasih, Nak. Suara Ibu kedengaran? Halo, terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Sekolah Pembangunan Jaya 1 dan Sekolah Pembangunan Jaya 2 yang saya sayangi, guru-guru, anak-anak, terutama anak-anak yang tadi membaca 5 doa agama, menunjukkan bahwa kita adalah mengakui perbedaan, menghargai perbedaan, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari akan bisa diterima oleh semua orang. Bapak dan Ibu guru, para leaders, orang tua, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini sehingga meramaikan program yang setelah dirancang oleh Ibu Dewi, Ibu Betty, dan teman-teman semuanya. Yang terhormat Dr. Agus Ali Fauzi sebagai narasumber. Terima kasih Dok sudah bisa bergabung dengan kami karena kami sangat membutuhkan materi yang keren banget. Orang tuaku, guruku terhebat sedunia. Yes. Ibu dan Bapak sekalian, tidak ada satupun orang di dunia yang mau kedatangan tamu yang tidak diundang. Pandemi menguasai Indonesia, menguasai dunia. Tidak ada yang mau. Mau tidak mau, COVID-19 hadir di lingkungan kita. Awalnya kita gelisah. Awalnya kita takut. Akhirnya kita harus menerima. Menerima dalam kondisi nggak sabar. Karena yang biasa kita bertemu sama anak-anak kira-kira hanya 6 jam, 7 jam. Tapi sekarang 24 jam ada di depan kita. Kita tidak tahu tingkah laku mereka di sekolah seperti apa secara persis. Kita tidak tahu kebetean dia juga berada di lingkungan rumah terus. Tapi itu kita harus hadapi kenyataan itu. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan, guru adalah orang tua di sekolah, orang tua adalah guru di sekolah. Mungkin guru lebih bisa menjadi orang tua di sekolah. Orang tua bisa sedikit aja, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama, jangan 24 jam. Oleh karena itu,
Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Arif Fauzi. Mungkin orang tua juga nggak begitu suka. Karena anak-anak itu lebih senang ketemu gurunya daripada orang tuanya. Itu kenyataan. Tapi kita tidak usah gelisah. Sebetulnya dalam hati anak-anak itu tidak seperti itu. Hanya kelihatannya saja. Oleh karena itu, kenapa tidak begitu? Karena pertama kali orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk tertawa, berceloteh, minum, makan, beribadah, kebersihan, menjadi role model yang positif untuk anak-anaknya. Setelah itu baru guru. Jadi orang tua mempunyai peluang sekali untuk merebut dengan paksa agar orang tua menjadi belahan jiwa anak-anak melalui cinta. Ibu dan Bapak sekalian, menarik sekali topik hari ini. Ya, mari kita simak bersama-sama. Seperti kita ketahui, guru itu di sekolah yang mengajar mata pelajaran lebih ke arah akademik. Ya, orang tua mengajarkan anak berbuat baik, peduli dengan lingkungan, lebih yang soft skills. Guru lebih yang hard skills. Tapi Sekolah Pembangunan Jaya memberikan dua-duanya, soft skills dan hard skills. Oleh karena itu, guru kelihatannya lebih sabar dibandingkan orang tua. Karena memang guru sudah siap dengan profesinya. Apapun celotehan anak-anak, apapun gaya anak-anak, itu sudah diterima. Udah kewajiban dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Namun orang tua tidak terlalu siap dengan menghadapi anak-anaknya selama 24 jam. Oleh karena itu kesannya sepertinya guru lebih sabar, guru lebih sayang, guru lebih pintar, padahal yang lebih semuanya adalah orang tuanya. Marilah para orang tua kita rebut cinta kasih anak-anak dengan cinta kasih yang kita berikan. Selamat menikmati kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada panitia, Ibu Dewi, Ibu Betty, dan semua pimpinan dari TK. Ada Ibu Linda, Ibu Yana, Ibu Yuli, Ibu Lina, Ibu Dewi pasti dengan Ibu Betty, lalu ada Ibu Suci dengan Ibu Elis. Saya ucapkan terima kasih atas nama Yayasan Pendidikan Jaya. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati kegiatan ini sehingga kita menjadi orang tua paling hebat sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Indira Sunito. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari siswa-siswi SMP Pembangunan Jaya 2. Kepada tim, silakan. Sometimes I feel my heart so
away from your moon. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari manajemen SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo dan dilanjutkan dengan parenting webinar. Kepada Ibu Betty Astuti, disilahkan. Saya hormati Ibu Indira Sunito, Prinsipal Eksekutif Sekolah Pembangunan Jaya 2, Manajemen Sekolah Pembangunan Jaya, Bapak Ibu Sekolah Pembangunan Jaya 2, Bapak Ibu peserta webinar parenting pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kepada narasumber kita yang terhormat, Dr. Agus Ali Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai hari ini kita masih dianugerahkan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti webinar parenting yang diselenggarakan SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa anak-anak kita sudah berada di rumah menjalani pembelajaran jarak jauh kurang lebih sudah selama 7 bulan. Dan tentu saja hal ini bukanlah hal yang sangat mudah bagi mereka. Terlebih bagi para orang tua yang dengan segala kesibukannya tentu pastinya tetap menginginkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Hal inilah yang mendasari kami SMP Pembangunan Jaya 2 mengadakan kegiatan webinar parenting pada pagi hari ini. Kami terus berusaha memberikan layanan terbaik bagi siswa-siswi kami dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, baik di bidang akademik, non-akademik, pun kepada orang tua wali siswa. Kami juga terus berusaha memberikan layanan informasi secara online dan pendampingan selama PJJ kali ini. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan webinar parenting menjadi orang tua hebat bersama SMP Pembangunan Jaya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main-main tidak harus dihiraukan. Nah itu yang menyebabkan orang itu terus pelan-pelan tidak seimbang, artinya satu pasti. Pendekatan itu yang dipakai untuk kognitif, orang itu harus holistik. Banyak osteoporosis. Ya. Ibu-ibu paling mudah kena osteoporosis. Ternyata penyebabnya apa? Kira-kira jadi kekuatannya mengganggu sekali. Jadi kan orang itu bisa ikhlas, bisa memaafkan. Maka orang itu pengen jadi ibu yang hebat. Pak, maaf ya, ibu sering komen. Jangan begitu, ayahmu, mamamu, ayahmu. Yang anak-anaknya tinggi-tinggi. Bahaya sekarang. Maksudnya bukan hanya duit saja, kesehatan, tambah cucu, punya
emotional detox untuk orang tua yang ngeyelan. Suka ngamuk, ngeyel, karun kalah, detox. Kenapa? Kedua dengan toladan. Parkir sepeda motor, pikir langsung kerja ndak ngambil tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Pak Am yang akan memandu sesi virtual parenting pada kesempatan pagi hari ini. Tema virtual parenting pada pagi hari ini adalah tentang orang tuaku guru terhebat sedunia. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang LFH atau pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lalui kurang lebih 8 bulan, tentunya ini merupakan hal yang sangat berat untuk anak-anak kita. Mereka sudah cukup merasa lelah, capek, dan tidak semangat lagi dalam belajar. Kondisi tersebut mau tidak mau memaksa para orang tua untuk selalu stay dan selalu menemani anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pastinya orang tua pun merasa stres apabila anak-anak sudah tidak semangat lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih tips atau trik agar orang tua dapat selalu memotivasi dan selalu memberikan yang terbaik, dukungan yang terbaik untuk anak-anak. Pada kesempatan kali ini akan dibahas semuanya oleh narasumber kita. Beliau adalah Kepala Instalasi Pusat Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo sejak 2009 sampai sekarang. Beliau juga Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo sejak 2006 sampai sekarang. Beliau merupakan ketua tim Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat dan Binroh Islam RSUD Dr. Sutomo. Beliau juga merupakan ketua Masyarakat Paliatif Indonesia atau MPI Cabang Jawa Timur sebagai instruktur layanan sepenuh hati RSUD Dr. Sutomo. Pendidikan beliau lulus Fakultas Kedokteran UNER tahun 1988 dan juga lulus ahli paliatif kanker dari Edith Cowan University, Perth, Australia tahun 1999. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD Palmed ECU. Habisnya ini. Telurnya toh. Telurnya toh. Iya, pergi sih telurnya itu. Nasinya sini kasih no Ibu wes. Telurnya toh. Apa kabar Dr. Agus? Alhamdulillah sehat Mas Aam, luar biasa ini. Hebat. Alhamdulillah. Saya melihat profilnya Pembangunan Jaya, satu kata saya hanya spektakuler ya. Ini bisa betul kalau untuk contoh nasional ya. Tapi kita enggak apa-apa lah saling sharing nanti lebih hebat lagi nanti ya. Oke Mas Aam. Terima kasih dokter. Saya mohon maaf ya, saya izin saya buka masker saya. Baik. Biar lebih enak. Luar biasa semangat Dr. Agus ini. Hadirin sekalian Bapak Ibu, semoga kita mendapatkan inspirasi dan motivasi seperti semangat beliau pagi hari ini. Baik, karena narasumber kita sudah hadir,
Maka tanpa menunggu lama, mari kita saksikan bersama pemaparan materi dari Dr. Agus. Kepada Dr. Agus, disilahkan. Ya. Terima kasih, Mas Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan pimpinan Pembangunan Jaya, para manajemen. Yang kami hormati Prinsipal Eksekutif Ibu Indira Sunito, Magister Psikologi yang sudah membuka tadi, luar biasa. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi Masito, MPD, para Dewan Guru, Ibu Betty Astuti tadi dari manajemen, dan juga Mas Azam dan Mbak Putri Gayatri yang tadi sudah dengan self-confidence memandu, membuka acara ini. Untuk teman-teman yang tadi membacakan doa juga luar biasa semuanya, serta yang tidak ketinggalan, yang terhebat sedunia ini, ibu-ibu, seluruh orang tua dari Sekolah Pembangunan Jaya, dan peserta webinar seluruhnya yang hadir pada pagi ini, semuanya yang sehat, semangat, dan berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, 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 kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang luar biasa. Terima kasih untuk panitia semuanya yang sudah bekerja keras untuk mengadakan webinar ini dengan tema yang sebetulnya ya bukan porsi saya ya. Orang tua adalah guru terhebat sedunia, ini betul-betul tema yang spektakuler menurut saya. Karena saya yakin dengan profil tadi, maka yang terlibat dalam kesuksesan dari pendidikan, guru-guru, sekolah, manajemen, murid, dan orang tua, saya kira sudah terpadu yang luar biasa. Tapi tidak ada salahnya kalau kita nanti ada diskusi-diskusi, mungkin akan bisa memberikan solusi-solusi untuk kita lebih memotivasi lah, agar putra-putri kita semuanya saja bisa sukses semuanya sesuai dengan cita-citanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pak Agus, panggil Pak Agus gitu aja ya. Saya memang seorang dokter, tapi yang agak aneh karena saya di bidang penyakit terminal. Ya, 20 tahun di bagian penyakit terminal, yang ini yang langka, yang nggak umum. Maka dari itu kalau Pembangunan Jaya pengen melejit, tidak terkejar, maka harus 5. Change, make different, branding, marketing, continuously. Harus 5 itu. Itu tidak akan terkejar dengan yang lainnya. Tidak ada yang bisa menyamai. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya anak seorang tentara, prajurit biasa. Bapak saya Angkatan Darat, tapi berperang terus, sehingga saya dibesarkan lebih banyak oleh orang tua ibu saya. Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir, ya, dan keluarga saya banyak di dosen, ya. Ada yang dosen di Perbanas, ada yang dosen di UBK, ada yang guru bahasa Jepang di SMA. Kemudian saya yang aneh sendiri, saya di kedokteran. Saya lebih banyak diasuh oleh ibu saya. Ya, makanya saya setuju orang tua adalah guru terbaik di sedunia, terutama ibu. Ya, jadi saya kalau ada ibu-ibu yang ikut webinar ini, saya salut, appreciate selama 7 bulan mendampingi putra putri dengan luar biasa lah pokoknya. Tepuk tangan untuk ibu. Luar biasa ini, sukses. Tapi tidak ada salahnya kalau kita nanti diskusi juga, barangkali ada yang galau, ada yang stres, ada yang ya kita rileks saja lah. Bagaimana agar kita bisa mengatasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya.
Saya dulu di SD, kebetulan SD negeri, itu selalu ketua OSIS. Ya. Saya mengikuti ekstrakurikuler apa saja. Saya juara deklamasi, saya juara baca puisi, saya juara adan, saya juara olahraga. Semuanya saya ikut sampai di mahasiswa. Ya, sampai di mahasiswa. Jadi tadi adik-adik pembelajarannya sudah luar biasa, itu sekolahan yang menurut saya sudah komplit ya. Komplit. Mungkin dari pembangunan Jaya ini akan muncul orang-orang yang hebat, SDM yang unggul, dan calon-calon pemimpin masa depan dengan kriteria kompeten, capable, kredibel, communicable, acceptable. Ya, itu 5 ciri pemimpin yang nanti di masa depan. Namun tidak ada salahnya saya akan sharing dulu materi saya, mudah-mudahan ya bisa menambahlah wawasan, dan setelah itu nanti kita tanya jawab dipandu oleh Mas Am. Tanya apa saja lah boleh ya. Jadi saya bersyukur saya sekolah SD, SMP, terakhir SMA 5, kemudian FK UNER, kemudian diberi kesempatan untuk pendidikan di luar negeri untuk mengambil kanker. Dan insya Allah saya masih akan sekolah lagi nih ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, panggil Pak Agus saja saya. Sudah bisa dilihat Pak Am? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, bisa terlihat. Pandemi COVID ini menimbulkan 3 hal yang penting. Health shock. Desember ditemukan virusnya, Februari ada kasus, Maret sudah dinyatakan pandemi. Nggak siap kita, nggak tahu apa-apa. Ya. Makanya tidak usah heran, dan setelah pandemi semua juga sama, hampir sama, 200 negara itu. Alhamdulillah Indonesia penanganannya termasuk yang lumayan bagus ya. Maka semua terjadi global stress. Nah, mudah-mudahan dengan ekonomi bangkit ini kita tidak sampai terkena global krisis. Di masa pandemi yang penting adalah tidak perlu stres. Itu pentingnya emotional balancing. Boleh sedih, boleh susah, tapi tidak boleh berlebihan. Nanti akan jadi depresi. Maka daya tahan tubuhnya akan menurun. Dan itu senangannya virus. Virus ini senang menyerang pada sistem kekebalan tubuh dan imun yang menurun. Makanya saya lihat tadi panitia semuanya itu happy semuanya. Ini yang perlu dijaga ya. Happy, komunikatif, dan bahagia. Serta jangan lupa berdoa terus. Itu pentingnya hikmah daripada pandemi ini perlu untuk mawas diri, introspeksi diri. Namanya emotional detox. Membersihkan penyakit-penyakit hati yang seringkali mengganggu keberhasilan, kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Penyakit hati itu yang banyak AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Makanya di agama Muslim sering istighfar, ya obatnya istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Jadi orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Orang yang sering mengeluh, orang yang egois, menyalahkan orang lain, berarti hatinya belum bersih, perlu didetoks. Nah, yang BP ini berpikir positif. The power of mind, the power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of hearing, the power of thinking, the power of action-nya. Itulah jadi orang-orang ibu-ibu yang the power of personality. Luar biasa. Nomor 1 adalah berpikir positif dulu, supaya mindset kita positif, sehingga menjaga daya tahan tubuh kita. Yang kedua, karena masih ada virus, masih ada pandemi, jangan lupa nomor 2 adalah disiplin protokol kesehatan. Ini tidak boleh ditawar, jangan dikendorkan. Justru kalau bisa ada ranger-ranger di sekolahan itu untuk menjaga ini, disiplin protokol kesehatan ini. Nggak boleh lengah, yaitu 3M plus 2M. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi ada 2M yang tambahan adalah menghindari kerumunan, bergerombol, berdesak-desakan, dan jangan mengadakan pertemuan di ruang tertutup ber-AC lebih dari 10 orang. Itu risiko terjadi klaster. Kedua adalah
melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah menjaga iman, kemudian juga imun. Ya, ada 5S, ada 5F, nanti ada di bawah ada. Yang keempat adalah fokus pada tugas dan pekerjaan. Saya menilai Pembangunan Jaya luar biasa, sudah melaksanakan webinar, apa parenting, apa pembelajaran jarak jauh selama 7 bulan. Itu luar biasa. Memang pandemi ini harus disikapi dengan 5 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan teknologi, dan kecerdasan spiritual. Tanpa 5 kecerdasan itu tidak akan mungkin bisa melewati pandemi yang berat ini, sangat berat. Yang kelima adalah tetap bersabar sambil melihat perkembangan-perkembangan dan juga jangan lupa banyak berdoa. Ini doa-doa yang terutama untuk beragama Islam ya. Jadi doa selamat dan doa keluar rumah ya, jangan lupa supaya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk, perlindungan dan mencukupkan rezekinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Seandainya adik-adik nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka ya. Berpikir positif, wujud rasa syukur, menjaga imunitas, memotivasi untuk mencari solusi ya, optimisme ya. Kemudian ada virus corona, maka kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Memicu action positif dengan disiplin protokol kesehatan ini yang utama. Pandemi COVID itu tidak usah mengeluh, tidak usah kecewa, tidak usah, karena 200 negara lebih yang terpapar. Lebih dari 7 bulan kita berada stay at home ya. Dari Bapak Ibu guru ada yang work from office atau work from home ya, dibagi-bagi. Belum ada obat dan vaksinnya, jumlah kasus masih banyak, tapi alhamdulillah trennya menurun, harus dijaga bersama-sama. Ingat, pandemi ini bisa diatasi hanya dengan 3 hal. 1 adalah fokus, kedua adalah disiplin protokol kesehatan, ketiga adalah gotong royong, saling menolong bersama-sama. Semua elemen bangsa harus ikut memberikan kontribusi positif dalam mengatasi pandemi ini. Karena ini nggak main-main, berat sekali. Makanya ada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak pendidikan. Nah, bagaimana sebaiknya kita mensikapi? Sebelum ada obat dan vaksin COVID, maka untuk mengurangi penyebaran disiplin protokol kesehatan. Perlu juga memikirkan solusi dari masalah pendidikan. Ini perlu kerjasama yang baik antara sekolah, anak didik, dan orang tua, dan semua saja manajemen yang terlibat. Tapi sebetulnya orang tua adalah guru terbaik selama di rumah. Tepuk tangan untuk orang tua murid yang masih sabar mendampingi putra-putrinya. Ini contoh nanti seandainya kalau sudah di sekolah ya ada protap-protap baru. Kita mengenal virus SARS-CoV-2, ini jenis virus RNA, lipoprotein. Jadi kalau kita mencuci dengan sabun, dengan deterjen, dengan bahan-bahan pencuci piring, itu sudah virusnya mati. Namun, jangan diremehkan, virus ini berbahaya dan mematikan. Apa buktinya? Saya kehilangan sahabat-sahabat saya. Ya, apalagi tenaga medis banyak juga 100 lebih, bahkan perawat juga 100 lebih. Berarti virus ini betul-betul mematikan. Saya ditanya, Pak Agus, apakah memang bahaya? Kalau kita merawat pasien, biasanya pasiennya yang sembuh atau sakit. Tapi kali ini dengan COVID ini, banyak dokternya yang terpapar yang meninggal. Berarti virus ini berbahaya. Itu pentingnya jangan overconfident. Kita harus tetap hati-hati dan self-confident. Mutasi replikasinya cepat. Kalau sudah masuk di dalam inang tubuh manusia, itu terjadi namanya badai sitokin. Ya. Jadi sitokin storm. Itu yang membuat semua orang kadang-kadang belum tentu bisa kuat. Penyebarannya secara droplet, bahkan ada yang memberi warning airborne, sehingga kita jangan sampai lepas dari masker. Terutama menyerang sistem imun kita. Gejalanya tidak khas, ya, tapi yang khas adalah anosmia. Tidak bisa membau minyak wangi, tidak bisa membau minyak kayu putih, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu tanda-tanda harus berhati-hati. Kalau sesak nafas ini biasanya problemnya sudah berat.
Informasi yang terbaru sekarang tidak ada keluhan, tidak ada sesak, tapi foto paru-parunya itu sudah penuh dengan virus COVID ini. Itu lebih membahayakan lagi. Makanya ada namanya happy hypoxia itu. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Tetap berhati-hati sampai menunggu ada informasi-informasi dari pemerintah maupun dari WHO dan dari tim-tim yang lain, tim COVID. Periksa, tes ya. Kalau memang berat dirujuk ke rumah sakit. Intinya bagi yang terpapar maka harus mendekat kepada Tuhan ya, supaya kita daya tahan tubuhnya meningkat. Kita harus acceptance ya, harus pasrah, berpikir positif, makan banyak, tambah vitamin, minum air putih hangat supaya suasana di tenggorokan ini selalu hangat ya. Kemudian hati gembira, mengikuti aturan dokter dan tambahi sedekahnya. Sedekah ini menolong orang, peduli, itu sangat dahsyat ya. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu menjauhkan daripada bala. Sedekah itu tidak selalu duit. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Jadi termasuk membimbing putra-putri dengan ikhlas itu jariah yang luar biasa ya. Atau guru-guru memberi pendampingan kepada orang tua, murid, itu luar biasa semuanya ya. Itu yang menjauhkan kita dari segala macam penyakit dan akan memberikan tambahan rezeki. COVID-19 bisa terpapar kepada seseorang, maka manifestasinya tergantung dari daya imunitas seseorang, keganasan tipe virusnya, adanya komorbid, ya, ada yang diabetes, hipertensi, ini akan berat. Pengalaman sahabat saya, ada yang 1 hari dia nggak kuat dengan virus ini, langsung meninggal karena dia gemuk dan ada diabetes. Yang satunya 7 hari karena dia pasang ring, ya. Jadi dia masih kuat 3 hari pertama, kemudian masuk rumah sakit, masuk ICU, persis 1 minggu dia tidak kuat. Makanya hati-hati dengan yang punya komorbid. Usia di atas 50-60 tahun ini lebih rentan, mengingat kondisi imunitasnya sudah trennya menurun. Kecuali orang-orang yang tertentu yang olahraganya, ya semuanya terjaga, itu beda. Tingkat stres seseorang. Masalah yang dihadapi di stay at home adalah masalah psikologis, ya, cemas. Kenapa nggak selesai-selesai ini, ya? Bosan, lebih 7 bulan di rumah, bingung, anak juga bisa belum masuk sekolah untuk tatap muka, ya, stres. Maka stres ini sebetulnya ada positifnya. Kalau itu eustress, ya, stres itu membangkitkan semangat. Tapi kalau sudah distress, itu yang berat. Makanya masa penyesuaian untuk ada problem itu 3 bulan. Jadi saya salut untuk ibu-ibu yang ada di rumah, orang tua murid yang sampai 7 bulan masih tetap tegar, komitmen tinggi, konsisten, konsekuen, continue, dan mendampingi putra-putrinya untuk pembelajaran jarak jauh. Ini luar biasa, ya. Saya salut sekali. Nah, stres ini bisa berakibat 3 yang berat. Fisik, jadi atrofi dari otot. Makanya meskipun di rumah tetap harus olahraga. Kita tidak usah mikir yang berat-berat, yang aneh-aneh. Makanya salah satu untuk mengurangi stres adalah mengurangi melihat medsos, ya, hoax itu. Hati-hati. Itu yang membuat imun kita naik turun. Kita harus arif, harus cerdas menyikapi informasi itu. Ambil yang baik-baik, ya. Pikiran yang berat itu energinya 5 kali lipat terkuras. Itu membahayakan, bisa terjadi brain atrophy. Otaknya mengkeret, ya. Sering pusing, sering nyeri, dan lain sebagainya. Ya, bingung, dan lain sebagainya. Nah, kita di rumah terus, makan tabungan terus karena harus makan, maka finansialnya bisa juga mengkeret. Ya. Jadi 3 yang atrofi. Fisik, pikir, otak, dan tabungan. Saya sarankan untuk tetap memperbanyak sedekah. Ya, more you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Ya. Kita harus menolong saudara kita, tetangga kita, siapa saja yang butuh pertolongan, insya Allah rezeki kita tidak akan habis. Ya. Semangat, tetap sehat dan bahagia untuk orang tua khususnya dan semuanya saja. Memang stres ini berat, multiple stressing. Ya. Ada work stressing, financial stressing, disease stressing, social stressing, family stressing. Untuk virus COVID ini masuk dalam unpredictable stressing, tidak diprediksi. Ya, kita banyak yang bingung, gedandap, dan lain sebagainya. Ini cara mengatasinya, ya. Ada urutannya. Emotional balancing, ya. Kita harus balance. Seperti orang sehat itu
bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual itu harus balance. Saya di bagian paliatif itu melayani orang-orang yang terminal, end of life, itu approach-nya, pendekatannya harus holistik. Tadi sudah dikatakan ada tadi kurikulumnya dan holistik apa itu tadi smart kurikulum dan holistic learning. Ini luar biasa ya, tidak komplit itu ya. Jadi kalau mengobati seseorang sakit, tidak bisa fisiknya saja. Ya fisiknya, ya psikologisnya, ya sosialnya, kulturalnya, ya spiritualnya. Itu semua harus dilakukan secara simultan, bersama-sama. Tidak terfragmentasi, tidak sendiri-sendiri. Emotional detox, ini yang penting. Tapi saya bangga dengan keluarga besar Pembangunan Jaya, Pembangunan Jaya 2, dan siapa saja, posisi emosionalnya wellness. Ya, wellness, bahagia. The power of happiness. Ya. Dicintai Tuhannya, banyak menolong, helpful, dan mensyukuri nikmat. Maka otomatis imunitasnya akan meningkat. Untuk meningkatkan imunitas ada 5F. Ya. Fit, olahraga, makan bergizi, istirahat, ya, supaya sel-selnya recovery. Jadi badannya fit. Seperti Mas Aam ini kelihatannya fit betul tadi. Mbak tadi, Mbak Betty, semuanya fit ya. Ibu Indira tadi ya saya lihat fit semuanya ya. Luar biasa ini. Yang kedua harus fresh ya. Fresh, segar ya. Tidak mikir yang berat. Makanya masalah besar dipikir sendiri, masalah besar dipikir bersama itu ringan. Masalah kecil, masalah mendidik anak dipikir sendiri itu berat. Makanya kita harus koordinasi, kolaborasi, sinergi dengan guru-guru, dengan muridnya, dengan mungkin orang tua, siapa saja ya. Humoris, relax ya, ini penting, fresh, segar. Nah, fun, senang. Tadi ada yang sesuai hatinya ya. Jadi ada yang adik-adik bisa musik tadi bagus ya. Jangan lupa senyum tertawanya ya. Mas Azam sama Putri Gayatri tadi sudah bagus ya. Self confident tapi diberi mimik ya, mimik yang bagus, senyum, tambahi senyumnya. Sehingga lebih bagus lagi ya, tidak kelihatan tegang. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus. Nanti di-upgrade lagi, mudah-mudahan jadi presenter yang luar biasa nanti ya. Hobi, ada yang berkebun, memasak ya, menyanyi, silakan. Pokok hatinya senang, menjaga imunnya. Nyanyi itu yang penting suaranya harus enak ya. Karena itu bisa meningkatkan imun. Kalau suaranya nggak enak itu yang dengarkan yang stres ya. Tapi tadi yang nyanyi itu bagus ya, yang gitar juga oke, yang nyanyi juga oke. Saya dulu juara nyanyi ya, juara nyanyi. Sampai sekarang saya seneng lagu-lagu juga ya. Jadi itu membuat saya happy. Food ya, makanan, tapi di masa pandemi ini saya titik beratkan pada mikronutrien. Itu banyak pada vitamin, mineral dan ikan laut ya. Ikan laut. Jadi karena sel-sel limfosit, natural killer cell, daya tahan tubuh itu butuh mineral. Maka sayur, buah-buahan itu jangan sampai lupa. Cuman orang kita ini kadang-kadang makan buah-buahan nunggu selamatan. Ya, kalau ada bancaan gitu baru buah-buahnya royokan ya. Padahal di kulkas itu masih banyak buah-buahan, ini nggak disentuh. Itu harus di fight. Kita harus fight. Full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Pembangunan Jaya arahnya benar, luar biasa. Ya. Menjaga iman, ya tetap dekat pada Tuhannya, beribadah dengan baik dan benar. Saya salut sekolahan ada 5 agama yang bisa beribadah dengan baik. Itu modal, ya. Karena untuk menjadi orang-orang sukses itu nomor 1 adalah beriman dan bertakwa, menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu urutan pertama, ya. Kalau di Muslim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau beriman bertakwa akan diberikan berkah dari langit dan bumi. Itu kuncinya di sini, ya. Jadi semua agama. Makanya kita saling menghargai. Makanya teman-teman yang orang sukses itu dari attitude, ya. Selain pintar, skill and knowledge oke, tapi dia ranking kelima. Yang pertama attitude, direction, communication, sweetness, baru skill and knowledge, ya. Jadi attitude, ya, akhlak mulia itu yang penting. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak kepada siapapun tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Itu. Makanya pesan orang tua saya selalu jangan lupa ibadahnya, jaga akhlakmu,
dan kamu jangan sombong. Ya, kamu jangan sombong, harus rendah hati, harus menghargai orang lain, sopan santun itu penting. Ya, nah, itu yang kadang-kadang orang makin pandai lupa itu, ya, lupa apa culture-nya itu, ya. Makanya change of culture itu salah satunya adalah sopan santun. Terus berikhtiar dan berdoa. Masalah pendidikan adalah tanggung jawab bersama sekolah, luar biasa tadi, termasuk pemerintah, anak didik, muridnya sudah luar biasa tadi, orang tuanya, mudah-mudahan juga, saya tidak bisa mandang satu-satu ya, tapi di wajahnya itu kelihatan oke semuanya lah. Guru-guru ya semuanya bagus semuanya. Harapan orang tua tentu saja anak itu sehat, pandai, cerdas, berprestasi, soleh-soleha, berakhlak mulia, bisa sukses, bahagia, ya, bermanfaat bagi sesama dan negara. Langkah meraih sukses untuk pelajar, fokus pada belajar, ya, harus pintar, harus pandai. Seperti saya aktif di organisasi, di ekstrakurikuler, tapi nilai saya juga tidak begitu jelek ya. Nilai saya hanya 9, 10, 9, 10, itu sudah cukup menurut saya ya. Jadi tidak usah sampai 11, 12, tidak usah ya. 9, 10, 9 sudah cukup. Smart, sopan santun, punya mimpi, dreams, inspire. Ditanyakan anak-anaknya itu, meskipun tidak selalu nanti dia jadi. Saya dulu pengennya jadi Pele, karena senang sepak bola. Saya pengen cita-cita jadi Pele. Ternyata karena ayah saya angkatan darat, saya pengen jadi Kopassus. Zaman dulu ada namanya RPKAD, ada masalah G30S dulu yang hebat adalah RPKAD. Tapi ternyata jadinya adalah dokter. Ya alhamdulillah. Tapi harus punya mimpi, dreams. Kamu apa cita-citamu? Nggak tahu nanti mama aja. Nggak bisa. Ya. Sekarang kadang-kadang ngikuti mama. Banyak anak-anak sekarang yang mamanya pengen jadi dokter, pengen jadi apa. Setelah dia masuk di situ, dia ternyata nggak seneng. Dia pengen keluar. Ya, ini pentingnya orang tua harus mendampingi itu sambil mencari apa kira-kira kesenangannya dia. Sebab kalau nggak pakai passion nggak bisa. Ya, kalau nggak pakai passion nggak bisa. Buktinya anak saya 3, satu dosen IT, yang kedua chef. Dia sekolah IT, tapi dia minta sekolah lagi, chef. Sekarang jadi chef, ahli masak. Dia memproduksi makanan-makanan yang luar biasa di masa pandemi ini, alhamdulillah marketable, ya. Itu. Yang ketiga baru science and technology. Jadi anak saya 3-tiganya laki, tidak ada yang masuk kedokteran juga, ya. Jadi yang penting dia harus seneng. Kalau nggak seneng nggak bisa sukses. Ya, harus dia ada passion-nya di situ. Sehingga di situ muncul kreatif, inovatif, mutu semangat dan lain sebagainya. Makanya orang tua harus tahu, tidak usah memaksakan dan didukung dengan support, pengalaman di lapangan dan juga berdoa. Itu aja, ya. Jadi justru memberikan contoh akhlak yang mulia. Tidak usah selalu. Kalau dia pengen niru orang tuanya ya silakan, tidak apa-apa. Asal kamu seneng, tapi jangan memaksakan. Ikut kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, Pramuka, BKS, apa saja lah. Berani belajar berbicara di depan orang lain, public speaking. Ini sudah komplit ya di sana. Berlatih leadership, ya sikap komunikasi, networking. Karena bekerja itu di luar hanya 3, networking, teamwork, networking, innovation. Hanya itu aja, ya. Ikut kegiatan sosial, melatih empati, peduli, care, LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, bakat terpendam sebagai pemimpin, low profile, high product, tidak egois. Tambah lagi dengan entrepreneur. Tadi saya lihat luar biasa, Pembangunan Jaya ada dilatih untuk entrepreneurship. Itu luar biasa. Latihan teknologi informasi ya, dan banyak sekali lah. Nah, tinggal guru-gurunya apa? Kita tampung bakat-bakat dari anak itu ya. Itu yang mengasah secara mental, secara keberanian dan lain sebagainya. Kunci sukses sekali lagi cari akhirat, maka dunianya akan ikut. Kalau bayaran, uang tok itu mesti stres dia, ya. Itu. Jadi harus dibalik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja bagi yang muslim, tapi cemberut jadi senyum, ya. Egois jadi toleran, tidak suka menyalahkan orang lain, ya. Good speaking, bicaranya bagus, komunikasi, ya. Yes, oke, ya. Jangan ndak iso, repot, sulit itu mengeluh semua, itu negatif word.
Ya, hati-hati komunikasi ini ya. Good communication is good listener. Banyak mendengarkan. Sweetness dan terakhir skill and knowledge ya. Jadi sekolah yang pinter, skill yang tinggi itu juga membuat kunci sukses, tapi bukan jaminan kalau dia akhlaknya nggak mulia. Nah, akhlak ini dibentuk di rumah, di sekolahan, di lingkungan, dan lain sebagainya. Dasarnya adalah agama. Makanya nomor 1 agamanya harus bagus, ya. Itu yang penting. Good mind, good speaking, good feeling, good friend thinking, good action. Ya, ini banyak. Contoh good friend thinking. Kalau perkataan ini saya ucapkan memecah belah tim kita, tidak saya bicarakan. Tapi kalau membuat tambah kuat, maka saya bicarakan. Itu namanya good friend thinking. Pola pikirnya bagus. Jadi tidak asal bicara. Nah, punya mental sukses. Osmit, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan tulus ikhlas. Change, no change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Ya, jadi harus berubah semua. Mindset-nya berubah, attitude-nya berubah, action-nya harus berubah. Orang tuaku guru terhebat sedunia, maka orang tua harus sehat. Ya, jelas ini. Kalau orang tua sakit-sakitan ya itu. Jadi penyakit yang banyak adalah psikosomatik. 70% penyakit adalah dari pikiran. Ya. Itu yang kalau tidak cepat diatasi akan berakibat fisiknya kena, ya. Mual, sering pusing, nggak bisa tidur, itu ciri-ciri stres. Ngomongnya banyak, orang tua yang cerewet itu ciri-ciri stres. Cerewet itu stres. Kalau diem terus itu juga stres, depresi. Makanya yang bagus adalah tengah-tengah, ya, biasa saja, balancing, ya, itu. Kadang-kadang ada yang diberitahu, padahal nggak ngerti apa-apa. Itu juga tanda-tanda stres, ya, hati-hati. Jadi harus bisa menilai orang. Mau mendampingi belajar, luar biasa. Mampu berkolaborasi, tadi sudah dengan gurunya. Mempunyai komitmen dalam masalah pendidikan, jelaslah. Ibu ini nomor 1, ya. Yangnya keluarga itu ibu, ya. Makanya kalau ada suami-suami yang sukses harus bersyukur, harus nambahi uangnya, nambahi belanjanya kepada istrinya. Kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang hebat yang di belakangnya. Ya. Tapi kalau ada istri yang sukses, pasti ada suami yang stres. Ya, itu biasanya begitu. Ya. Banyak sekarang saya dapat keluhan, suaminya pendidikannya di bawahnya, ya dia stres, ya karena ditekan terus. Konsisten, konsekuen, kontinu, dan kompak. Semangat mensupport agar sukses. Paham tentang tantangan, hambatan, dan peluang. Setiap ada masalah, pasti ada peluang. Ya, jadi sense of chance itu harus penting ditumbuhkan. Pasti ada peluang. Ya, jadi tidak semuanya menderita, banyak yang sukses tambahan. Ya, itu cerita. Selalu memperbaiki diri, self correction. Nah, ini penting. Menentukan kemajuan putra-putrinya. Oke. Kalau yang muslim menadani Rasulullah, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, kesabarannya, ya, kedermawannya, kepeduliannya, kegigihannya, ya. Nah, ini bahaya di era pandemi. Kemungkinan virus ini agak lama. Ini yang perlu disadari kita. Sampai menunggu obat dan vaksinnya, penanganan harus komprehensif, gotong royong semua elemen bangsa. Bila ada kasus ditangani secara testing, tracing, treating, isolating, dan educating. Bila tidak sabar, hati-hati akan berbahaya. Negara-negara lain, Italia dan lain sebagainya sekarang terjadi second wave. Ya. Hanya kita harus hati-hati. Masyarakat harus diajak disiplin protokol kesehatan melalui edukasi. Antisipasi dampak kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Latihan sabar, ini nanti di ikhlas, ini jadi untuk beramal soleh itu harus satu, niat yang benar, harus ada ilmu, harus sabar, dan ikhlas. Ini ada latihannya semuanya. Cita-cita hidup kita pasti selalu sehat, panjang umur, sukses, bahagia, sukses ukurannya harta dan kedudukan, bahagia ukurannya hati, menikmati hidup. Ada orang sukses tapi tidak bahagia. Hartanya banyak, tapi dia kena stroke. Ya. Yang nyetir mobilnya, sopirnya, dia naik geledekan. Ya. Ada yang sukses, bahagia, uangnya banyak, tapi belum bisa menikmati hidup. Ya. Itu. Dia malah punya diabetes, punya kolesterol, punya jantung, dan lain sebagainya. Ya.
bahagia dengan keluarga, tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, ya, makannya pohong, ya, itu tidak menikmati hidup, ya. Bagaimana itu nanti silakan tanyakan, ya. Kalau mati masuk surga, ya. Yang penting peduli. Besok tamu Tuhan pertama kali adalah yang peduli. Ya, makanya takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, itu peduli. Wal kadhibinal ghaidh, itu mengalah, itu peduli. Makanya orang yang ngototan itu nilainya rendah. Aisyok, itu nilainya rendah dan orang itu cepat mati. Makanya biarkan saja, ya. Ya, itu cirinya, ya. Jadi itu tadi. Jadi IQ, EQ, SQ, activity quotient, tapi tertinggi di mata Tuhan adalah social intelligence, ya. Bisa memaafkan, wal afina anin nas. Sehat fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual, minimal itu. Itu baru dikatakan dia sehat kalau 5 aspek itu seimbang. Tapi mudah-mudahan saya doakan keluarga besar Pembangunan Jaya sehat keluarganya, sehat lingkungannya, dan semoga sehat finansialnya, muridnya tambah banyak, tambah bagus, tambah maju, dan lain sebagainya. Cara mudah untuk sehat 5E, emotional detox, eating well, makan yang baik, yang thayyib, yang halal, exercise, latihan, ya, olahraga, enjoy life, ya, menikmati hidup dengan banyak berbagi dengan yang lainnya, ya, tidak usah macam-macam, ya, moh macam-macam, itu hidup apa adanya, nerimo, taat aturan, ya, tidak usah aneh-aneh, bersyukur dan selalu happy. Nah, penyebab sakit itu 4 pokoknya, pola pikir, stres ini 80%, 2 pola makan, 3 pola hidup, yang keempat kakean pola, ya. Duitnya banyak sedikit, pengen kawin lagi, itu biasanya bapak-bapak itu, ya. Bisa sukses sedikit, WA-nya pengen kawin lagi, tapi gak wani-wani, ya, itu kadang-kadang gitu. Kakean pola ini meremehkan virus corona, masker, suka berkerumun, ngerumpi, berdesak-desakan, ini hati-hati. Seandainya nanti sudah mulai tatap muka, tolong ranger-rangernya, guru-gurunya memperhatikan ini, ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, mulai daring, mulai perubahan jarak jauh diterangkan kepada anak didiknya. Kamu nanti kalau masuk sudah berbeda loh ini, ya, dengan sebelumnya. Kamu tidak boleh tukar-tukaran masker, kamu udah boleh gandengan lagi, ya, itu diedukasi terus, ya. Bebas stres. Ibu, orang tua ada yang galau enggak kira-kira ini, Pak Aam? Enggak ada, ya? Sepertinya tidak ada, Pak. Kalau guru amin, orang tua mungkin enggak ada lah. Ya. Oke, ya, kalau enggak ada yang galau, sense of humor ini penting. Mandiri, self-confident, good skill, has experience, educational support, dan big model. Ya. Ini saya waktu dengan memberi motivasi orang-orang Departemen Keuangan dengan Bu Sri Mulyani, ya. Ini dengan Dirjen Pendidikan, ya. Ini dengan petinggi-petinggi Angkatan Laut, ya. Ini dengan para Bayangkari, ya, Polda Lampung. Ini sebelum COVID, 1 hari sebelum COVID, memberi motivasi kepada pimpinan Angkatan Darat. Ya. Jadi SDM yang unggul tidak hanya pandai, tapi harus cerdas, kreatif, inovatif, mampu bersaing global, rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, ini penting, tekankan. Kadang-kadang pinter terus ke luar negeri, ya, dia tidak mau kembali, jangan. Dia harus ikut membangun negara kita tercinta ini, ya. Nanti guru-gurunya supaya masuk dan tangguh, siap menghadapi goncangan apapun, high speed. Makanya putri-putri Indonesia pengen ketemu dengan saya. Padahal ini sudah cantik, pinter. Tidak cukup itu. Dia harus cerdas. Berpikir positif dan efektif, arif dalam menyikapi informasi, bertindak yang manfaat, selalu ingin baik dan maju, dan tidak mudah diprovokasi. Ya. Fokus pada pekerjaan dan tugas, belajar mengajar, membangun kebersamaan yang solid, kreatif, inovatif, mewujudkan sekolah sehat, sukses, bahagia, dan sejahtera. Ingat, kita masuk namanya global competition, butuhkan SDM yang handal, berkualitas, berakhlak mulia, berkarakter, dan marketable. SDM yang handal, berkualitas, beriman, dan bertakwa. Makanya tadi saya salut 5 agama disiapkan untuk mendalami keyakinannya dengan baik dan benar.
Selalu sehat, ini penting. Kalau sakit-sakitan ya percuma. Ya, berilmu. Kalau ingin sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya juga ilmu. Jujur, ini penting. Masalah Indonesia itu ada 3. 1 adalah kedisiplinan, 2 kejujuran, 3 adalah keadilan. Mudah-mudahan muncul pemimpin-pemimpin masa depan dari Pembangunan Jaya, SMP Pembangunan Jaya 2 ini. Tahan banting, inovasi tinggi, kerja keras, bersemangat dan ikhlas. Ya. Hikmah dari pandemi, media introspeksi diri, latihan sabar, membangkitkan rasa kebersamaan, teamwork, ya, optimis, kita bisa menangani pandemi ini, ya, bersyukur, inovatif, ya, semangat dan action positif. Fokus mewujudkan cita-cita bangsa sehat, sejahtera, mandiri, bermartabat dengan ikhtiar maksimal dan banyak berdoa. Saya masih merawat pasien, tapi saya tidak di ICU, maka saya pakai baju level 2, APD level 2. Ya. Saya untuk mencegah begitu pulang dari kantor karena zona merah, maka sampai rumah saya harus dilepas semuanya, masuk tempat cucian dengan rinso, dengan deterjen, karena saya harus mandi, bersih, baru berinteraksi dengan keluarga. Itu saya lakukan dengan ikhlas. Ya. Jadi Bapak Ibu Guru kalau habis work from office harus seperti itu. Ya, itu harus tetap dijaga. Ini daring seperti kita, ini waktu di ID ya, motivasi. Dan kita harus menjaga kesehatan, beraktivitas, saya tetap olahraga tapi level yang ringan, ya, yang tidak berisiko. Saya senang goes, maka saya tetap dengan pakai masker. New normal akan mewujudkan new habit, pakai masker, new media, virtual seperti kita, dan new culture. Ini 5 kecerdasan kita tadi. Keluarga besar SMP Pembangunan Jaya 2 harus sehat, harus optimis, harus produktif. Setuju? Nah, setuju. Ayo, hati kita gembira, imun meningkat, ayo sukses dalam belajar mengajar. Ini kalau kita bahagia maka kita harus bisa nyanyi, ya. Nah, makanya kita harus meningkatkan imun dengan nyanyi. Masuk, Pak. Mas Aan masuk. Masuk, Pak. Gambar dan suaranya ada. Ada masuk. Bineka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda, tapi tetap satu. Damailah bangsaku. Jayalah Indonesiaku. Biarpun kita berbeda suku, walau kita lain agama, tetapi kita tetaplah satu, saudara sebangsa
Bersatu kita teguh, bela ibu berdiri, sang merah putih. Betapa indah hidup damai, tiada benci dan rasa iri. Saling berdampingan, saling menyayangi, sesama anak bangsaku. Indonesia untuk kejayaan negeri kita. Bersatu kita teguh, bela ibu berdiri, sang merah putih. Bersatu kita teguh, bela ibu berdiri, sang merah putih. Oke, Mas Am. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dibuka tanya jawab sehingga kita bisa lebih gayeng, lebih enak lah ya. Tapi saya memberikan appreciate yang spektakuler untuk pembangunan Jaya, tim pembangunan Jaya dan orang tua murid seluruhnya lah. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus. Luar biasa sekali materi yang disampaikan. Materi tentang kesehatan namun dibawakan dengan sedikit humor. Ciri khas oleh Dr. Agus, luar biasa sekali. Jadi ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Tips untuk sukses anak-anak kita ya. Kita harus jaga attitude, kemudian punya arah yang jelas, komunikasi yang bagus, berikan yang lebih dari apa yang ditargetkan, dan juga punya skill dan knowledge yang luar biasa. Nah, untuk tips dan trik tadi yang bisa saya catat adalah bagaimana menjadi orang tua yang selalu siap membimbing anak-anak kita dalam melaksanakan LFH. Yang pertama, orang tua harus senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian mau mendampingi anak-anaknya dalam melaksanakan LFH, mampu berkolaborasi dengan anak-anak pastinya, dan juga berkomitmen yang luar biasa. Konsisten dalam menjalani itu, selalu semangat dan selalu memperbaiki. Baik, Dr. Agus, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Oke, Dr. Agus, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Rosyid. Gini, bagaimana cara memberikan keteladanan dan nilai-nilai akhlak kepada anak di masa pandemi ini? Anak-anak hanya bertemu secara virtual. Guru tidak dapat mengawasi attitude mereka sepenuhnya. Sedangkan di rumah anak sibuk di kamar atau di depan komputer. Nah, gimana Dr. Agus? Ya, terima kasih Pak Rosyid, salam sehat. Diajak sholat berjamaah, ya. Setelah berjamaah dibimbing, dibilangi, ya, kasih edukasi, bisa secara umum attitude atau juga ilmu-ilmu agama. Diajak berdoa bersama. Supaya dia nanti kalau besar, kalau berkeluarga, kalau dia mandiri, misalkan sekolah di mana-mana, tetap ingat. Jangan melupakan hubunganmu dengan Tuhannya. Orang galau, orang banyak masalah, itu seringkali gap antara dia dengan Tuhannya pasti ada masalah. Dekatkan lagi dia. Ya, orang tua ini hanya bisa berusaha, tapi kamu harus lebih
sukses nanti dari orang tuamu. Bagaimana caranya? Begini-begini tadi. Akhlaknya harus mulia, ya. Kamu harus kerja keras, perlu pengorbanan, jangan main terus, ya. Main boleh kalau ada waktunya. Ya, orang itu jangan bikin seneng. Soalnya kalau tidak boleh main juga perkembangannya akan terganggu dia, ya. Makanya harus pertumbuhan perkembangan anak orang tuanya harus tahu. Guru-gurunya harus bisa. Bagaimana dia bermain, masa bermain itu harus aktif semuanya, ya, supaya tidak nanti kalau sudah tua dia tidak main pate lele lagi, karena pate lele sudah dilakukan waktu kecil itu, ya. Jadi harus dilewati masa pertumbuhan itu dengan baik, gitu, ya. Nah, itu perlu kesabaran. Makanya orang tua jadilah orang tua yang baik, nggak usah saling menyalahkan istri suami, tapi kita harus berdamai. The power of mind, memandang kejadian, memandang sesuatu dari sisi positifnya. Positifnya dikumpulkan, negatifnya diatasi bersama-sama. Sukses untuk Pak Rosid. Semoga bisa mendangi putra-putrinya jadi anak yang soleh-solehah. Amin. Terjawab Pak Rosid ya. Bukan ngomong. Bapak Ibu sekalian, silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui chat. Suara boleh chat. Siapa ini? Paham? Ya. Pagi, Pak. Dengan Papa Gary. Bapaknya Gary, paham. Gary, sehat Pak Silahkan. Gary. Ya, bapaknya Gary ya. Bapak yang Gary. Ya, Pak. Ya, udah Pak ya, nyambung. Halo, ya Pak. Silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Oke Pak, jadi begini Pak, saya mungkin ini agak nggak melenceng sih, cuma di dalam kaitan dengan motivasi untuk belajar, untuk semangat aja. Ini kan sekarang ini kita banyak sekali permasalahan dengan adanya gadget-gadget ini, sehingga mengganggu kadang-kadang anak-anak itu untuk motivasi belajar, sehingga kadang-kadang kalah dengan gadget ini kan. Gadget ini mungkin banyak sekali permainan yang membuat anak itu menjadi kecanduan. Ini terus terang memang yang saya alami dengan anak saya yang pertama. Jadi ini belajar atau yang lain itu kalah dengan gadget. Gadget itu dari pagi sampai malam, kadang-kadang malam itu sampai jam 1 malam baru tidur. Ini gimana ya? Kita sudah memberikan suatu masukan-masukan, nasihat-nasihat, arahan-arahan bagaimana untuk kedepannya, tapi masih aja. Mungkin ada tip dari Dokter Agus ya Pak, dari Dokter Agus masalah ini Pak untuk mengatasi mungkin masalahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gary. Jadi begini Dokter Agus, pertanyaan dari Bapak Gary tadi sedikit ada kaitan sih, karena memang di masa pandemi ini anak-anak harus LFH menggunakan gadget, sedangkan Bapak Gary mempunyai pengalaman bahwa anak yang pertama sulit sekali dengan lepas dengan gadget. Bagaimana tips dari Dokter Agus untuk menangani ini? Monggo silakan Dokter. Ya, itu permasalahan yang banyak sekali ya, banyak sekali seperti Pak Gary itu. Betul Pak Gary. Jadi itu permasalahan kita bersama. Makanya kuncinya adalah kita komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Tidak bisa diatasi sendiri. Ini masalah besar, ya. Masalah salah asuh. Katanya sayang tapi keliru, nggak mendidik, ya. Jadi sudah bayi-bayi sudah dikasih gadget semuanya terus. Nah, ini ya sulit untuk, apalagi kalau sudah kecanduan, ya itu berat sekali. Nah, tapi tetap kita ajak komunikasi yang baik dari hati ke hati. Berikan masukan-masukan positif negatifnya, ya positif negatifnya apa dan lain sebagainya. Kemudian berikan pengertian-pengertian bahwa kamu boleh main gadget, boleh, tapi sekolahmu juga baik, harus baik. Karena ini yang membawa masa depanmu. Sehingga kamu harus membedakan. Mungkin nanti main gadgetnya dibagi, ya, dibagi. Harus ibadah dulu, harus pelajaran dulu. Nah, mungkin
hanya kalau liburan dan waktu-waktu tertentu dan lain sebagainya. Dan ini butuh pendampingan dan pengawasan. Itunya pentingnya orang tua, bapak atau ibu harus saling berkolaborasi untuk saling menjaga satu visi untuk menyelamatkan. Tapi kalau acuh semuanya, itu urusan istri, urusan ibu, urusan bapak, ya, itu nggak bisa, ya nggak bisa. Berat ini masalah besar. Yang kedua, ya kita berdoa. Karena hati itu kalau sudah keras, itu hati miliknya Tuhan. Ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Kita berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan usaha saya, mudah-mudahan doa saya bisa mengubah hati dia, bisa menjadi lebih lunak, lebih baik. Tapi sekali lagi tidak boleh dengan kekerasan, ya. Harus dengan hati. Itu pentingnya kenapa tadi harus ada sabar, ada ikhlas, ya, ada memaafkan, juga yang penting berilmu. Tapi yang lebih penting lagi memberi contoh. Nah, anaknya tidak boleh main, tapi orang tuanya sedikit-sedikit buka HP, buka anu dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang, nah itu. Makanya orang tua juga harus introspeksi diri sebelum memberikan pengertian kepada anak. Tapi yakinlah bahwa dengan kebersamaan, dengan tidak ada putus asa, dengan menjalin komunikasi yang baik, dengan mohon pertolongan kepada Tuhan, saya kira permasalahan tidak ada yang tidak terselesaikan. Ya, semua persoalanmu dunia, kalau kamu minta tolong kepada aku, kata Tuhan, pasti aku berikan jalan keluar. Asal ada kemauan dan didasari dengan ilmu, apalagi didampingi oleh para bapak ibu guru yang lebih spesifik, yang mungkin lewat orang tuanya, bapak ibu gurunya lebih dekat dengan anak didiknya dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah besar, ini punya trik-trik tersendiri, ya, trik-trik tersendiri. Saya kira itu, Pak. Sukses untuk Pak Geri, mudah-mudahan bisa pelan-pelan terselesaikan permasalahan dari putra-putrinya ini. Siap. Baik, terima kasih Dr. Agus. Ya, demikian tadi jawaban dari Dr. Agus. Semoga pertanyaan dari Pak Geri bisa terjawab, ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini sudah ada yang masuk. Bagaimana menghadapi anak di rumah yang meskipun sudah diingatkan, namun tetap susah untuk belajar ataupun menyelesaikan tugas yang akhirnya tugasnya semakin menumpuk. Nah, ini dari seseorang, namanya belum disampaikan. Gimana, dokter? Sudah diingatkan untuk belajar, mengerjakan tugas, tapi jadi, anaknya masih malas ini. Nomor satu, kita harus berpikiran positif dulu. Anak yang kadang-kadang nggak belajar, mungkin IQ-nya dia tinggi. Jangan tergesa-gesa dia nggak bisa melakukan. Ya, pengalaman saya begitu. Jadi kita berpikir positif dulu. Kemudian kita ingatkan pelan-pelan, ya. Kita ajak, kita dampingi. Yang penting lewat kesenangannya dia apa dulu. Kadang-kadang ada orang yang bisa belajar itu dengan nonton TV, ya, sambil buka gadget, bisa aja. Dan di gadget itu juga ada petunjuk-petunjuk untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, ini biasanya yang dekat itu ibu, ya. Orang tua ibu itu lebih dekat. Jadi pendekatan orang tua ibunya ini jangan galau sendiri. Kalau ibunya galau, bingung, ya tambah stres, tambah muter-muter, jadi sirkulus vitiosus, ya. Jadi kita pelan-pelan, ya. Jadi jangan sampai ya perlu pendampingan terus-menerus karena anak ini masanya kan masa pertumbuhan, masa happy-happy dan lain sebagainya. Sedangkan kadang-kadang pendidikan itu kadang-kadang terlalu berat untuk anak-anak tertentu itu, ya. Makanya harus ditunjang dengan gizi yang baik, ya. Gizi yang cukup, ya. Harus dia diajak refreshing supaya pikiran ini tidak stres, ya, tidak jenuh. Itu. Nah, itu modifikasi itu pentingnya kerjasama bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah ini, ya, supaya bagaimana suasana rumah ini bisa menyenangkan dan media untuk juga membentuk atau belajar melaksanakan tugas-tugasnya. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Agus. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi di chat dari Mama Leti. Saya punya 3 anak di SPJ, yang 2 masih di SD, yang 1 di SMP.
Yang SD kedua tanya kangen sekolah enggak? Pasti semangat menjawab, mereka kangen banget Mas sama MPH, sama SSC, sama Bapak Ibu guru pastinya. Sedangkan yang SMP ini coba ditanya, kangen nggak sama sekolah? Jawabnya nggak terlalu mah, udah biasa aja. Begitu, jadi jawaban yang berbeda. Apakah ini efek kelamaan di rumah, seperti mulai terbiasa dengan LFH gitu Pak ya? Ya, jadi kita harus mengetahui psikologi anak juga, ya. Tadi saya lihat banyak master psikologinya, itu bisa dilihat, ya. Jadi banyak faktor itu. Dia mungkin asik di rumah tadi dengan caranya dia belajar, bisa yang SMP tadi, sehingga tidak begitu terlalu rindu dengan SMP-nya. Bisa juga pembelajaran di SMP mungkin kurang pas dengan dia. Ya, itu pentingnya guru-guru harus ada entrepreneur, bukan ada pelajaran. Bagaimana supaya anak itu juga kangen dengan sekolahnya, dengan guru-gurunya, bertemu supaya bisa dia mengembangkan apa yang dia inginkan. Juga kalau di rumah dia kangen dengan orang tuanya untuk bisa melaporkan perkembangan dia di sekolah. Gitu. Jadi ini juga masukan untuk SMP-nya, bagaimana pembelajaran di SMP, terutama guru-gurunya sudah nggak marah, apa entrepreneurnya bagus, bagaimana berkomunikasi dengan murid-muridnya, karena dia sudah makin besar ini SMP ya. Kalau SD itu masih seneng-senengan aja ya, dikasih yang seneng-seneng, yang happy-happy aja itu. Jadi wajar saja itu, nggak apa-apa. Mama Leti nggak apa-apa, yang penting Mama Leti tetap peduli kepada putra-putrinya, tetap mendampingi dan terus belajar. Ya, terutama mengendalikan emosi. Ya, emosi, emotional management, ya. Heart management itu penting, ya. Jadi tetap aja seperti itu, tapi tetap diawasi, dikasih batasan-batasan, koridor-koridor itu penting, jangan dilepas, karena manusia itu cenderung keluar dari rel. Kalau dilepas dia tambah jauh. Jadi begitu dia agak terlalu banyak main gadget, diingatkan supaya ke tengah lagi, ya, supaya lurus lagi. Begitu terus lah, ya. Makanya anak tidak usah ditarget, ya. Anak itu naik turun. Kalau ditarget dia harus juara terus, dia akan jenuh dia suatu saat, ya, tidak mau sekolah, jenuh. Jadi biar aja naik turun dia sampai ketemu passion-nya nanti. Nah itu, ya. Kalau sudah dengan passion, dia akan berkembang sendiri, jadi orang-orang yang hebat sendiri, ya. Itu Mama Leti, sukses untuk Mama Leti, putra-putrinya, tapi pilihannya tepat itu kalau di Pembangunan Jaya, saya melihat sendiri ya. Mudah-mudahan Tuhan selalu mendampingi, meridhoi. Jadi anak-anak yang sehat, berhasil, dan sukses semuanya. Amin. Baik, demikian tadi Mama Leti jawaban dari Dr. Agus. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yosep. Bagaimana cara menangani anak yang mengalami stres yang berlebihan ketika pembelajaran jarak jauh dan anak tersebut memiliki sifat introvert, bahkan ia memberontakkan dengan dirinya sendiri? Bagaimana ini, Dok? Nah, ini agak berat ini. Introvert ini justru malah hati-hati kita ya. Jangan diajari yang emosional. Ini pentingnya dari hati ke hati. Sementara kalau dia stres, dia alihkan ke hal-hal yang positif. Dia refreshing dulu lah. Apa kesenangannya dia, ya? Mungkin diajak masak atau diajak berkebun atau apa, ya? Jangan dipaksakan dia. Stres. Kalau sudah ngomong stres itu tadi, kalau sudah stres itu nggak apa-apa. Stres tapi yang membuat semangat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah distress, ini yang bahaya, ya. Apalagi dengan introvert, kemudian dia depresi. Nah ini kalau depresi lebih bahaya lagi, ya. Bisa bisa konslet nanti ya, bisa masalah-masalah yang lain ini. Jadi tolong tidak usah emosi, tapi sudah terdeteksi, kita konsultasi, komunikasi, dan kita bisa dibuat happy lah, diselingi dengan happy yang dia senang, ya, mengalihkan masalah bukan pada itu yang pemicu stresnya itu. Tadi apalah, main atau apa, dan lain sebagainya. Saya kira Ibu sudah tahu itu. Jadi cara-caranya. Yang penting jangan dipaksakan. Ya,
apalagi introvert ini ya, introvert. Kalau depresi berat nanti, waduh, banyak ini yang terjadi seperti ini, banyak loh ya, dengan adanya pandemi ini. Banyak psikolog, psikiatri itu ini market yang luar biasa ya, untuk bisa memberi solusi-solusi kepada kasus-kasus seperti ini ya. Nanti anaknya stres, orang tuanya ikut stres tambahan. Nah, iya. Jadi mudah-mudahan orang tuanya nggak stres, tapi tahu ada cara-cara untuk mencarikan solusinya. Dialihkan aja kegiatan yang positif. Nggak usah memaksakan. Katakanlah ya, tertinggal atau apa, nggak apa-apa. Anak itu kadang-kadang nggak naik kelas, itu tahu-tahu dia sukses nanti. Ya. Kalau yang juara terus, tahu-tahunya terakhir tambah, nggak mau sekolah lagi. Ya, karena dia jenuh. Jadi biasa saja, kita kendalikan, kita ikuti perkembangannya, tapi tetap dimonitor. Itu aja. Itu Pak Yosef, sukses. Mudah-mudahan putra-putrinya tetap bisa senang dan mau sekolah. Mau sekolah aja sudah kita harus bersyukur loh ya. Karena setengah desakan lingkungan itu luar biasa. Ya. Makanya mau sekolah dengan baik, mau ngerjakan PR, itu nggak usah pakai marah-marah lah. Ya. Yang penting didampingi terus ya, sambil konsultasi kepada gurunya. Untuk seperti ini, guru-gurunya nggak usah ngasih PR yang macam-macam lah. Dibuat PR-PR yang menuju ke attitude, ya, akhlak, dan yang tidak terlalu berat, yang membuat dia senang. Nanti kalau mau dikembalikan seperti kurikulum yang sudah dirancang, ya waktu di sekolah tatap muka. Saya kira itu. Jadi kita fleksibel saja. Ya. Leadership is art, ya, tidak usah memaksakan. Seni. Guru-gurunya juga harus punya jiwa seni yang leadership yang luar biasa. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Agus. Ya. Kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu audiens. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh secara langsung maupun dengan chat ya. Ini ada satu pertanyaan lagi masuk Dr. Agus. Ya. Bagaimana ini dari wali murid? Ya. Bagaimana caranya membagi konsentrasi antara pekerjaan dan mendampingi anak-anak? Gimana, dokter? Oke. Jadi nomor satu adalah kualitas, bukan kuantitas. Terus kita harus bisa menempatkan ini masa kerja atau masa di rumah untuk dengan anak-anak. Jadi kita jangan membawa masalah kantor kepada rumah. Nah, caranya bagaimana? Nggak usah mikir yang berat-berat, nggak usah ikut pikirannya orang lain. Otak kita nggak kuat. Kita mikir yang fokus saja, ya, keluarga, tugas-tugas kita, tanpa mengurangi interaktif atau saling membantu. Tapi nggak usah nimbrung, kan kita bisa mikir, ngapain aku ikut pikiran yang berat-berat itu, nggak usah. Tapi kalau memang ada temannya curhat, ada masalah, kita bantu, itu yang harus kita bantu. Sebab dengan menyelesaikan masalah orang lain, maka masalah kita akan dibantu oleh Tuhan. Itu pentingnya helpful tadi, suka menolong, sedekah itu tadi, ya. Berbagi itu tadi. Jadi orang yang banyak masalah, itu seringkali orang itu egois, pelit, kikir, tidak mau nolong orang lain. Itu sumber permasalahannya. Ya. Jadi kita harus menempatkan kualitas, meskipun setengah jam, tapi menyapa anak, bagaimana perkembanganmu, kira-kira kamu ada masalah nggak? Jadi kita harus mengikuti, menurunkan level kita, bukan sebagai orang tua, sebagai teman. Sehingga dia mau curhat. Dengan curhat kita bisa mendeteksi dan kita bisa memberikan terapinya. Itu kuncinya. Jadi kita harus bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Nggak usah mikir yang berat-berat. Nanti otaknya mengkeret. Ya. Brain atrophy. Tambah ruwet nanti. Itu Pak. Untuk wali murid tadi, Pak Aam. Ya, siap dokter. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan disampaikan langsung kepada Dr. Agus. Pak. Ya, Bapak Geri ya. Bapak Geri ya. Di sana Bapak. Baik, silakan.
Ya Pak Geri. Satu. Ya, baik. Baik Pak, ini yang perlu yang akan saya sampaikan, ini ada masalah mengenai mungkin ada keterkaitan sedikit dengan konsentrasi ya. Jadi apabila siswa itu kan diterangkan oleh gurunya kan, dia tidak bisa menangkap dan tidak menangkap penjelasan itu. Tapi kalau dia diajari secara khusus, itu dia bisa, dia tidak akan lupa-lupa. Nah ini kira-kira untuk terapi semacam ini yang tepatnya seperti apa ya? Karena arahnya kalau analisa saya mungkin konsentrasi atau apa ini yang kurang. Itu aja Pak. Dokter, terima kasih. Saya kira untuk anak-anak seperti ini tambahi obat-obatan untuk konsentrasi Pak, omega 3, banyak makan ikan laut ya, sayur dan buah-buahan, susu ya, itu untuk menambah sel-sel otaknya itu supaya lebih sehat, lebih gampang menerima dan gampang mengingat, Gak apa-apa tambahi vitamin-vitamin yang khusus otak ya, kita mengandung omega 3 ya, vitamin yang untuk otak itu sulfat sirup atau apa itu ya boleh. Itu saya kira itu ya. Dan untuk orang-orang seperti ini ya butuh kesabaran, itu trik-trik tersendiri ya. Tapi tambahin dulu dengan perbanyak ikan laut ya, vitamin untuk otak. Itu biasanya pada mineral ya, Zn ya, magnesium ya, terus mineral ya, tambahin mineral itu untuk menguatkan daya ingat. Ya. Saya kira itu Pak. Ya. Mohon maaf dokter, mungkin Pak tadi ya, tapi maksud saya mungkin ada terapi khusus mungkin dari psikolog atau psikoterapi mungkin ya untuk ya mungkin ada yang dokter pernah punya pengalaman atau pengetahuan tentang itu mungkin. Ya kalau yang Muslim itu ya mesti ada doa-doanya ya. Jadi selain berdoa agar dicintai Tuhannya, berdoa agar dia bisa nurut, dia membuka hatinya tidak terlalu keras sehingga bisa menerima masukan. Ya, jadi kita akan mencoba membawa seseorang itu antara hati, ucapan, dan perilakunya bisa bagus. Ya. Pikirannya bisa positif, dan lain sebagainya. Memang kalau menerapi sesuatu ya harus holistik tadi, bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Fisiknya mungkin dengan obat-obatan, psikologisnya dengan terapi, psikoterapi, supaya tidak gampang stres ya. Sosialnya dia diajak bagaimana empati, bagaimana dia peduli, dan spiritualnya dia dikasih doa-doa khusus yang lebih spesifik. Ya. Itu Pak Dodi. Baik, terima kasih dokter. Oke, terima kasih Dokter Agus. Semoga bisa membantu keresahan dan kegelisahan Bapak Geri ya. Baik, selanjutnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Silakan. Untuk Pak Geri, ya, mohon maaf sekali. Agamanya apa putranya? Islam ya. Islam. Ya, Muslim. Pak Geri lebih mudah buka Quran surat An-Naml surat 27 ayat 30-31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nanti makin sering dibacakan itu Pak Geri Al-Fatihah pada Rasulullah, kedua pada orang tuanya Pak Geri ya, orang tuanya pribadi, ibunya, kalau sudah meninggal ila arwahi, kalau masih hidup ila ruhi. Kenapa kok Rasulullah sudah diterima ya Al-Fatihah. Kedua dengan ibunya, kata Allah aku ridho kalau ibumu ridho. Dikirim Al-Fatihah. Ketiga ila ruhi khususon siapa putranya atau semuanya sebutkan. Kalau ada yang satu spesifik sebutkan namanya. Terus baca itu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Surat 27 surat An-Naml ayat 30-31. Itu nanti anaknya akan mengikuti Pak Geri. Nurut dengan Pak Geri. Pak Geri masukkan apa keinginannya Pak Geri pelan-pelan. Baik, makasih dokter. Ya. Baik, terima kasih untuk tambahannya, Dokter Agus. Ya, bagus.
Ada lagi? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, dokter. Saya teruskan sedikit mungkin, ya. Oh, boleh. Silakan, dokter. Jadi hikmah dari pandemi ini satu, introspeksi diri, muhasabah ya, self correction. Berubah menjadi lebih baik, change ya. Ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, kebersamaan, kemandirian ya, dan lain-lain. Agent perubahan, changer ya, lebih baik, lebih banyak bersyukur ya, lebih mendekat kepada Tuhan, lebih sabar, tidak emosional, tidak egois ya, makin peduli, berbagi ya, toleransi, tidak sombong, lebih sayang keluarga, sikap dan komunikasi yang baik ya, dan continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Action positif dan produktif, melayani sepenuh hati ya. Siapa saja, untuk manajemen guru-guru itu harus champion ya. Layanan sepenuh hati. Layanan itu ada 4, separuh hati, seperlu hati, sesuka hati. Kita harus sepenuh hati. Champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Itu loyalty customer ya. Kalau bagi individu-individu melakukan kepada ini, kepada semua orang yang berinteraksi kepada kita. Bukan hanya, kalau seperti saya dokter, bukan hanya pada pasien dan keluarga, tapi semua. Pada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada sopir, kepada cleaning service, kepada satpam, semuanya. Ya, ya. Nah, kalau individu melakukan seperti ini, saudara tidak usah cari duit. Duit nyari kita. Loyalty customer. Ini membahagiakan customer. Bukan hanya memuaskan. Bukan service excellent. Itu puas, pelayanan prima. Ini delight customer, kagum, membahagiakan. Kok ada sekolahan seperti itu? Kok ada perawatan seperti itu? Jadi perawatan di kita paliatif, ibu sakit, ibu jangan repot, biar saya yang repot. Ya, itu kuncinya di situ. Jadi mindset-nya sudah dirubah. Disiplin protokol kesehatan pasti, kreatif, inovatif, mutlak, jeli melihat peluang, ya, menjaga iman dan sedekah. Ini action-action yang positif semuanya yang membuat kita bisa mengatasi pandemi. Pesan di masa pandemi, dengan olahraga hidup menjadi sehat, dengan keluarga senang, imun meningkat, dengan pekerja keras, cerdas, berkualitas, dan tuntas serta ikhlas, hasil akan didapat, dengan masyarakat rukun negara menjadi kuat, dengan gotong royong virus corona minggat. Ya. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Makanya ada lagu tadi ya, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Yuk, action positif, ini virus yang baru saya temukan, H3C2A1, good heart, hati yang selalu ingat kepada Tuhannya, selalu berkomunikasi. Good head, pikiran kita positif, memandang seseorang dari sisi positifnya, memandang kejadian pandemi ini dari sisi positifnya, tidak dari sisi negatifnya. Good hand, tangan kaki kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk bekerja yang maksimal, yang sungguh-sungguh, berjuang. C-nya good communication, mendengarkan masukan dari pimpinan, dari siapa saja yang kontennya memang positif, substansinya positif. Ya, meskipun dari tukang becak, tukang loper koran, tukang sampah, kalau substansinya positif kita terima. Good care, kita harus peduli. Siapa teman kita, tetangga kita, saudara kita yang butuh pertolongan. Good action-nya, seperti yang dilakukan oleh Pembangunan Jaya ini. Dan jangan lupa selalu berdoa. Itu Pak Aam yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ilmu yang sedikit dari saya ini bisa menambah lebih kelengkapan daripada sekolah SMP Pembangunan Jaya yang menurut saya sudah komplit, sudah luar biasa ya. Spektakuler dari saya. Satu spektakuler, drum bandnya juara nasional ya. Ilmiahnya, akademiknya, dan lain sebagainya. Kemudian muncul pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa, dan the power of personality, sehingga muncul the power of happiness untuk keluarga besar SMP Pembangunan Jaya 2 ini. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Agus, semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Baik. Nanti foto bersama. Foto bersama. Oke, nanti kita ada foto bersama. Oke, sebentar dokter ya. Ya. Demikian tadi rangkaian acara virtual parenting bersama narasumber kita, Dr. Agus, yang telah kita lalui.
Saya atas nama moderator, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon undur diri. Setelah ini acara akan kami kembalikan kepada MC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Am, moderator Ya. yang top. Terima kasih banyak, Dr. Agus. Acara kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Pak Am. Memasuki acara selanjutnya, yaitu ada kuisis yang akan dipimpin oleh Ibu Novi. Kepada Ibu Novi, disilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Setelah kita mendengar materi yang telah diberikan oleh Dr. Agus, ternyata bermanfaat sekali tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita dan lingkungan kita di masa yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada kuisis ya. Tentunya kita akan bermain dalam kuisis ya Bapak Ibu. Akan ada beberapa pertanyaan seputar umum-umum saja ya. Dan kita akan mencari yang terbaik di sini untuk mendapatkan hadiah yang keren dari SMP Pembangunan Jaya tentunya. Nah, untuk kode kuisisnya di sini ada kode 624878 ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan kuisis bisa membuka di Google ya. Di situ silakan klik quizzes.com. Keluar beranda, tampilan beranda silakan diklik di pojok kanan atas kode dari kuisis kami 624878. Silakan bergabung bermain kuisis dengan kami. Karena Anda akan mendapatkan hadiah yang spesial tentunya dan keren pastinya. Silakan, di sini sudah ada beberapa peserta yang join, silakan. Ini sudah mulai ada yang masuk ya, kembali lagi Bapak Ibu. Bagi yang belum familiar dengan kuisis, nah ini kita ajak Bapak Ibu juga bermain ya supaya fresh ya, refresh ya. Oke, supaya tidak stres juga kata Dr. Agus ya. Nah, kita bermain dengan kuisis dan dapatkan hadiahnya. Caranya mudah sekali, silakan buka di browser, klik quizzes.com. Muncul layar beranda, klik pojok kanan atas, silakan klik kode soal ya, kodenya ada 624878. Sekali lagi dengan kode 624878. Wow, ternyata sudah banyak sekali ya yang bergabung di kuisis kita kali ini. Oke, semakin banyak pesertanya. Oke, karena hadiahnya juga menarik sekali tentunya. Nah, oke, bisa dimulai. 3, 2, 1. Oke, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan bermain dengan kuisis kami. Ini adalah salah satu media pembelajaran di Sekolah Pembangunan Jaya. Silakan. Wow ya, tadinya di posisi 10 sekarang naik menjadi posisi 1. Tentunya seru sekali belajar sambil bermain. Iya, semangat Bapak Ibu. Kita akan mengambil 1, 2, dan 3.
untuk mendapatkan hadiah spesial dari kami. Wow, semakin ini ya, cepat sekali ya. Ayo Bapak Ibu semangat. Wow ya, memperebutkan ini ya, juara 1 ya. Ini wow, yang 1. Silakan. Soalnya tentu sangat mudah sekali mengenai pengetahuan umum tentang Kabupaten Sidoarjo dan Sekolah Pembangunan Jaya. Oke, di sini sudah ada 1. Ya. Posisi pertama ada Posisi kedua ada Melia. Sekarang posisi kedua ada Ratna. Posisi ketiga, wow, ada Helena. Ya, ayo semangat sekali. Yuk. Bapak Ibu, wow, ternyata nggak kalah sama muridnya ya, nggak kalah sama anak-anaknya ya. Oke, sekarang berubah. Posisi 1 ada Ratna. Posisi 2 ada Kusnul. Posisi 3, masih tidak mau dia ketinggalan. Oke, posisi 4 ada Meli. Posisi 5 ada Helena. Oke, berganti lagi. Ada nama-nama baru di sini. Ada Daniel. Oke, silakan. Posisi 1 masih dengan Ratna. Oke, terus iya. Wow, semangat sekali ternyata Bapak Ibunya ya di hari Sabtu ceria. Tentunya ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ayo, lumayan loh hadiahnya. Tentunya keren dan menarik sekali. Seru kan ternyata bermain bersama Kuisis. Soalnya juga mudah ini untuk sejenak kita berhappy ya, berefreshing sejenak ya dengan bermain Kuisis bersama kami. Iya, di posisi 1 ada Kusnul, sekarang berganti di posisi 2 ada Ratna, di posisi 3 ada Meli. Wow, semuanya ayo semangat sekali ya. Waktu juga ya Bapak Ibu, waktu juga ya. Oke. Kemudian di posisi 4 ada Helena, posisi 5 ada masih tidak mau ketinggalan juga ya. Ayo semangat lagi, siapa tahu menjadi posisi yang pertama. Tuh. Wow, ini semakin ini ya cepet-cepet sekali ya. Ini juga salah satu untuk mengecek konsentrasi Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Di posisi 1 masih dengan Kusnul. Posisi 2 ada Ratna. Posisi 3 ada Helena. Posisi 4 ada Meli. Posisi 5 ada Sharon. Nah, berganti nih ya. Wow, banyak-banyak bermunculan nama-nama baru ya. Wow, banyak muncul nama baru di sini ya. Saking semangatnya Bapak Ibu. Keren sekali ternyata ya. Oke, waktunya kurang 1 menit lagi. Kami mengingatkan kembali waktunya kurang 1 menit lagi. Bapak Ibu, menyenangkan, mendapatkan ilmu dan bermain bersama. Oke, ini saya ulangi kembali untuk posisi 1 saat ini diraih oleh Ratna. Posisi 2 ada Kusnul. Posisi 3 ada Helena. Posisi 4 ada Meli dan posisi 5 ada Ham. Wow, ganti nama lagi ternyata ya. Oke, aduh. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya berakhir dan siapa yang akan menjadi juaranya ya dan mendapatkan hadiah yang spesial dan keren dari kami tentunya. Oke, ada siapakah ini?
Silakan. Dan Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, tentunya masih di sini bersama kami semuanya. Karena setelah ini kita akan mengabadikan momen spesial bersama Dr. Agus dan SMP Pembangunan Jaya 2 ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana ya. Dan untuk posisi 1 diraih oleh Ratna. Posisi 2 diraih oleh Kusnul. Dan posisi 3 diraih oleh Helena. Sekali lagi posisi 1 diraih oleh Ratna. Posisi 2 diraih oleh Kusnul. Dan posisi 3 diraih oleh Helena. Silakan konfirmasi bisa chat melalui Zoom ya. Untuk nomor telepon sekali lagi untuk konfirmasinya bisa melalui chat di Zoom kami ini. Nah, karena Anda akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Selamat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan, di momen yang spesial kali ini kita bersama Dr. Agus dan SMP Pembangunan Jaya, kita akan mengabadikan dengan berfoto bersama. Oke, saya ingatkan kembali untuk meng-on-kan kamera Anda dan berikan senyuman terindah. Ya, masih ada yang belum on kamera nih ya. Oke, kembali lagi Bapak Ibu ya. Silakan on-kan kamera Anda. Dan berikan senyum terindahnya. Untuk slide pertama, berikan senyumnya. Oke, selanjutnya slide karena peserta kami banyak sekali. Bu Yuli, jadi mohon videonya. Oke, slide yang kedua. Berikan senyumnya. Oke. Selanjutnya untuk slide yang ketiga. Sekali lagi on-kan kamera Anda dan berikan senyumnya yang spesial untuk kami. Oke, selanjutnya untuk slide yang keempat. Berikan senyumnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kuisis kita kali ini dan selamat bagi para pemenang. Dan kita sudah berfoto bersama dan Anda telah memberikan senyum yang terindah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih Bu Novi. Baiklah para hadirin yang terhormat. Demikianlah rangkaian acara parenting pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar. Saya Gayatri. Dan saya Azam. Kami selaku pembawa acara hari ini mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu muter-muter. See you later. Terima kasih Azam, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih spesial terutama kami ucapkan kepada Ibu Indira dan juga tim Dr. Agus yang sudah bergabung dan memberikan yang terbaik untuk kita semua.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah sabar mendampingi putra-putrinya di rumah. Semoga setelah hari ini nantinya akan bisa lebih fresh lagi mendampingi putra-putrinya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Sampai jumpa lagi, kita ketemu di acara SMP Pembangunan Jaya 2 di selanjutnya.